Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 24 Juni 2026 dengan judul Pendidikan di Masa Lalu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tahukah engkau bahasa Yunani? Mari kita ikuti penjelasannya. Meskipun itu mungkin tampak bukan ayat yang bagus untuk sebuah renungan, tetapi ayat itu mengangkat hal penting. Masa lalu dalam dunia pendidikan yang disebut indah itu sebenarnya tidaklah begitu indah. Masyarakat tidak menganggap seseorang terpelajar kecuali bila ia menguasai bahasa Yunani dan Latin kuno, serta sastra dalam bahasa tersebut. Pendidikan tradisional berfokus pada karya klasik kuno. Tentu saja, pendidikan seperti itu sama sekali tidak berarti bagi masyarakat yang harus bekerja untuk mencari nafkah. Tetapi cara itu terus saja dijalankan. Karena tidak ada ketentuan untuk pendidikan dasar dan menengah mereka. Singkatnya, pendidikan formal di sekolah selama sebagian besar sejarah tidak terbuka bagi kebanyakan orang. Bahkan dalam bentuk yang paling mendasar sekalipun. Pendidikan hanya diperuntukkan bagi kelas atas, yaitu mereka yang relatif berasal dari latar belakang keluarga kaya dan tidak pernah harus terpaksa mencari nafkah, dan sejumlah mereka sedikit. Demikianlah pendidikan dalam bidang perawatan kesehatan di masa lalu. Sangat buruk. Selama lebih dari 2000 tahun, pendidikan di Barat terus berfokus pada bahasa, kata-kata dan gagasan kuno, serta buku-buku hebat yang diwariskannya. Gengsi dan kelanggengan tradisi ini membuat para pendidik sulit membayangkan pendekatan yang berbeda dengan itu. Tetapi reformasi pendidikan akan datang dan itu mencapai puncaknya pada abad ke-19 pada tepat saat Adventisme sedang bangkit. Di garis depan reformasi pendidikan pada tahun 1830-an, ada orang-orang seperti Horace Mann yang memimpin perjuangan untuk pendidikan dasar publik yang berkualitas bagi setiap anak. Mann dan teman-temannya tidak hanya berusaha menyediakan pendidikan, tetapi juga membuat pendidikan itu praktis dan sehat. Mereka tahu bahwa pendidikan untuk pikiran tidak ada gunanya jika tubuh anak-anak sakit-sakitan. Di bidang pendidikan tinggi terdapat Oberlin College, sebuah institusi yang pada tahun 1830-an menggantikan kurikulum klasik, Latin dan Yunani mereka dengan lebih memfokuskan pandangan dunia terhadap Alkitab. Mereka juga mengembangkan program studi panduan kerja untuk membantu orang memperoleh keterampilan yang berguna di samping mempelajari buku, sehingga memastikan keseimbangan antara mental dan fisik. Promosi Oberlin berbunyi, sistem pendidikan di lembaga ini akan menyediakan pendidikan bagi tubuh dan jiwa serta pikiran, karena sistem ini bertujuan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi manusia seutuhnya. Gagasan pendidikan Advent tidak muncul begitu saja. Bahkan hingga saat ini kita selalu dapat belajar dari budaya yang lebih luas saat kita mengevaluasi tradisi dan praktik berdasarkan pandangan Alkitab yang seutuhnya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW,
dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.